Jadi syarat mendapatkan rahmat itu beribadah. Dan kita tidak tahu di antara ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan, manakah yang akan mendapatkan rahmat. Makanya, jangan pernah kita remehkan sebuah kebaikan apapun yang kita kerjakan, karena kita tidak pernah tahu pada ibadah mana yang dipilih oleh Allah untuk memantaskan kita mendapatkan rahmat. Jujur ya, secara kasarnya, bisa jadi hajimu 2 kali belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi bisa jadi ketika kamu sedang malam-malam, tidak ada orang tua, sedang duduk kelelahan ketika menjual dagangan kerupuknya, lalu kamu turun dari mobil, tidak ada yang tahu dari apa yang kamu lakukan, kamu memberikan kepada bapak tua itu dengan sesuatu yang sebenarnya yang dia butuhkan pada hari itu, dia terima uang itu, lalu dengan itu diterima sama Allah dan akhirnya mendapatkan rahmat. Bisa jadi kita sedekah untuk masjid 100 juta, belum tentu diterima dan mendapatkan rahmat Allah. Tapi bisa jadi ketika kita keluar dari masjid, ada orang tua, kita ambilkan sandalnya. Ketika dia kesulitan untuk memilih sandalnya di antara ratusan sandal jamaah yang baru keluar dari masjid, ketika kamu mengambilkan sandal dia, itu justru yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, kita itu nggak tahu. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada para penuntut ilmu dan para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kualitas di dalam umur, dan semoga kita senantiasa diberikan ujung kebaikan pada ujung usia kita. Karena tidak membahayakan apa yang kita lakukan di masa muda, selama kita mendapatkan kebaikan tobat pada usia tua kita. Karena sesungguhnya yang Allah lihat bukanlah pada awal usia kita, tetapi yang Allah lihat adalah pada ujung usia kita. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa mentadaburi, merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Kita tentunya paham ya, kita ini merupakan manusia yang tidak sempurna. Kita merupakan manusia pendosa di waktu muda, di waktu SMA, di waktu kuliah. Kita semua merupakan makhluk pendosa. Mungkin di awal pernikahan kita dengan ketidaksempurnaan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi semoga ketidaksempurnaan kita di awal-awal usia kita di waktu muda tidak menjadikan kita putus harapan untuk memantapkan ketaatan kita di ujung usia kita. Karena Allah melihat pada ujung usia kita, dan itulah yang kita harapkan. Semoga hari yang terbaik yang kita peroleh hari ketika kita meninggal dunia. Semoga amal yang terbaik merupakan amal yang kita lakukan pada penutup ajal kita. Dan semoga umur yang terbaik adalah umur ketika kita menghadap Allah melewati pintu gerbang yang bernama alam barzah. Semoga itu Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sejatinya kenikmatan itu berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Terkadang karena begitu banyaknya kenikmatan yang kita peroleh, terkadang menjadikan hati kita tidak sensitif untuk mensyukuri setiap anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadi sebuah PR kita, bahwasanya sensitivitas untuk bersyukur itu bukan sesuatu yang terus bisa kita lakukan secara otomatis, kecuali ketika kita lakukan dengan usaha yang harus maksimal di dalam menyadarkan diri kita di dalam kita bersyukur. Sekali lagi, nikmat itu kalau terlalu banyak, terlalu sering kita peroleh, menjadikan hati kita sensitivitasnya untuk merasakan kenikmatan itu menjadi hilang. Layaknya kalau kita mendapatkan sinar mentari. Kalau kita mendapatkan sinar mentari begitu gampang, begitu mudah, akhirnya menjadikan kita tidak lagi merasakan sinar mentari adalah kenikmatan. Barulah sinar mentari akan kita rasakan kenikmatannya kalau sudah beberapa hari kita tidak menjumpai karena mendung yang menggelayut. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa apapun yang kita peroleh tidak pernah redup menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam segala urusan kehidupan kita. Marilah kita mencontoh kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu merupakan seorang nabi yang menjadi
pioneer atau menjadi contoh terbaik di dalam kesyukuran beliau kepada Allah. Bahkan ketika beliau melihat semut saja menjadikan beliau bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kesyukuran itu diabadikan oleh Allah ribuan tahun sebelum kita hidup. Disampaikan kesyukuran itu kepada kita sampai kita mendengar doa kesyukuran Nabi Sulaiman walaupun hanya melihat semut yang saat itu menyelamatkan diri dari injakan kaki pasukan Nabi Sulaiman. Itulah dahsyatnya syukur. Dan Allah itu tidak hanya mencari mereka yang bersabar dengan berbagai macam ujian yang mendera mereka, tapi Allah juga mencari siapa yang bersyukur di antara kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Masalahnya bukan kepada ujian yang kita peroleh, masalahnya bukan kepada kenikmatan yang kita dapatkan. Masalahnya adalah sebesar apa kita bersabar dan sebesar apa kita bersyukur. Bisa jadi di antara alumni-alumni yang ada di majelis kita hari ini, ada yang kelapangannya harta, kelapangannya materi, finansial dari semenjak kecil sampai hari ini. Maka Allah tidak cari berapa yang sudah kamu kumpulkan, tetapi Allah cari sebesar apa kamu bersyukur dengan tumpukan fasilitas itu. Mungkin ada di antara alumni yang hadir pada kesempatan siang kali ini, yang hidupnya terus mendapatkan ujian dan musibah yang tidak terduga dan tidak pernah terencana. Bukan masalahnya pada ujiannya, tapi sebesar apa kesabaran yang kita perlihatkan di balik setiap musibah itu. Inilah yang menjadikan kita paham, kehidupan ini Allah ciptakan bagi kehidupan kita. Salah satu tujuan kehidupan ini diciptakan oleh Allah supaya Allah melihat siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur pada jalan perjalanan kehidupan mereka. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita berharap semoga kita diberikan pertolongan dalam setiap jejak kaki kehidupan kita sebelum kita menghadap kepada Allah. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah materi yang diamanahkan kepada kami dari panitia kajian alumni SMA 3 Angkatan 89, yaitu tentang meraih kenikmatan ibadah. Ini merupakan materi yang cukup penting, ini merupakan materi kelas berat. Kalau kita tarik pada dunia tinju, ini merupakan materi dan tema kelas berat. Karena ini merupakan materi yang sejatinya dibutuhkan oleh siapapun. Hari ini banyak orang yang beribadah tapi belum tentu merasakan kenikmatan pada ibadah yang dia lakukan. Banyak orang yang beribadah kosong makna dari ibadah yang dia kerjakan, kosong dari ketaatan yang dia kerjakan. Ketika mengerjakan ibadah hanya sebatas fisiknya tetapi tidak merasakan kenikmatan pada hatinya dan jiwanya. Sering kan ibu-ibu dan bapak mendapatkan sebuah kasus yang terjadi. Ada orang mereka beribadah tetapi ternyata ujungnya dia depresi. Ada orang yang taat beribadah secara penampakan mata kita tetapi dia frustasi. Bahkan ada 1-2 kasus mereka rajin ibadah tetapi ujungnya mereka mati bunuh diri. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi sebagian orang. Kenapa ada orang yang beribadah tetapi tidak merasakan kelapangan, justru merasakan frustasi, justru merasakan depresi, bahkan tidak sedikit atau ada beberapa kasus mereka yang mati bunuh diri. Dan itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Berarti yang salah bukan pada ibadahnya, tetapi yang salah adalah bagaimana prosedur yang kita lakukan di dalam beribadah, itulah yang salah. Dan itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Dan kita harus membebaskan, terputus referensi kita dari pelaksanaan dan realisasi ibadah yang kurang maksimal dan kurang sempurna. Dan inilah yang menjadikan kita mengkaji pembahasan pada kesempatan siang kali ini, meraih kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah. Di sisi yang lain tentunya kita paham, di sisi yang lain tentunya kita mengerti bahwasanya ibadah ini bukan perkara yang kecil, ini merupakan perkara yang maha besar pada kehidupan kita di dalam kita beribadah kepada yang maha besar, yaitu adalah Allah. Ibadah itu merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sesuatu yang tidak bisa dipandang recehan. Siapapun yang memandang sebelah mata pada perkara ibadah, maka sebelah mata itu pula nasibnya nanti di akhirat. Siapapun yang menempatkan ketaatan pada ukuran recehan, maka recehan itulah yang akan dia peroleh pada kehidupan di akhirat.
Karena kehidupan babak yang kedua, kehidupan akhirat, tergantung pada ibadah yang kita lakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Karena itulah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya perkara besar pada kehidupan kita bukan karir kamu, bukan pencapaian kamu, bukan berapa rekeningmu, bukan berapa saldomu, bukan pula berapa fasilitas yang kamu peroleh, tetapi ukuran besar dalam kehidupan kita adalah berapa ibadah yang kita persembahkan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin memahami betapa besarnya positioning ibadah pada kehidupan kita. Nah, karena kita tahu besarnya positioning ibadah pada kehidupan kita, ketika kita menghambakan diri kepada Allah, dan siapapun yang tidak memperhatikan unsur penting ibadah ini pada kehidupan mereka, merekalah yang akan babak belur pada kehidupan di akhirat. Makanya penting bagaimana kita melihat dan mengkondisikan hidup kita dengan ibadah, dan supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan. Karena banyak sekali komponen yang kita pahami tentang ibadah itu sendiri, dan banyak hal yang harus kita lakukan supaya ibadah bisa terasa nikmat pada penghambaan kita. Kita akan mencoba untuk membahas tentang ibadah ini dari berbagai macam komponen, satu persatu yang akan menjadikan kita mudah memahami dari apa yang kita kaji. Yang pertama, komponen penting untuk menjadikan kita paham adalah sesungguhnya kita harus memahami arti ibadah itu sendiri kayak apa. Ini penting, kita harus mengetahui, kita harus paham, supaya kita tidak terjebak pada sebuah definisi yang menyempit dan sebuah definisi yang salah. Salah memahami definisi ibadah itu sendiri akan menyebabkan kekisruhan dan kekacauan di dalam kita menjalani kehidupan. Banyak orang yang mereka salah memandang makna kehidupan, dimulai dari metode yang salah ketika mendefinisikan ibadah itu sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah kerusakan besar. Kerusakan manusia itu biasanya dimulai dari definisi yang salah ketika dia mendefinisikan ibadah. Ada orang yang mendefinisikan ibadah hanyalah sebatas sholat, hanyalah sebatas puasa, hanyalah sebatas mereka melakukan dan membayarkan zakat, ditutup puncaknya ibadah dengan mereka melakukan ibadah haji dan umroh. Tentunya ini salah besar. Kalau ibadah itu hanya didasarkan kepada sholatmu, puasamu, zakatmu, dan berakhir dengan hajimu, berarti sesungguhnya kita terjebak kepada sebuah paradigma tentang ibadah yang salah, dan paradigma yang salah membentuk cara kehidupan dan roadmap kehidupan yang kurang benar. Dan ini biasanya dimiliki sama orang-orang yang sudah terkena paham sekulerisme dan liberalisme. Sekarang mari kita letakkan dulu, karena positioning ibadah itu menjadi perkara penting pada peribadatan kita, dan tujuan kehidupan kita adalah beribadah. Sekarang definisi kita apa sih yang benar ketika kita memandang ibadah itu? Terlepas dari pandangan sekuler, terlepas dari pandangan liberal, yang mereka satu mendewan-dewakan finansial dan materi, yang satu mendewan-dewakan logika dan akal rasionalitas ketika mereka tidak segan untuk menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekarang definisi yang benar itu apa? Definisi yang benar ketika kita mendefinisikan ibadah, ternyata para ulama mendefinisikan ibadah dengan sebuah kata yang sangat ma'ruf, sangat mencakup semuanya. Ketika dikatakan bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang dinamakan ibadah itu adalah segala nama yang mencakup, segala nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, minal aqwal wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, baik yang dhahir dilakukan anggota fisik ataupun yang batin yang dilakukan oleh hati dan jiwa kita. Jadi dari definisi ini saya ulang kembali, yang dinamakan ibadah itu seluruh nama yang mencakup, seluruh nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan kamu, perbuatan kamu, baik yang dilakukan anggota badanmu ataupun yang dikerjakan oleh hatimu dan jiwamu. Itulah ibadah. Jadi ketika kita mengembalikan definisi ibadah itu sendiri, maka ibadah itu bisa kemana-mana selama perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau kita niatkan itu, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar itu kita niatkan karena Allah, maka itulah ibadah.
Makanya ketika seseorang berada di kantornya, itu pun ibadah. Makanya ketika seseorang berada di dalam rumahnya, di kamar-kamar kecil dan bilik-bilik kecil romantis dia bersama istrinya, bercanda, saling menggelitik, bahkan saling melemparkan tebak-tebakan konyol, itu pun juga merupakan bagian dari ibadah. Karena ibadah itu tidak bisa disempitkan dengan penyebutan 1 dan 2 nama dari ibadah-ibadah mahdhah, dan ibadah itu tidak sesempit ketika kita melihat hanya konteks di masjid, hanya konteks di mushola, atau hanya dalam konteks ketika kita di pondok pesantren, sebagaimana orang sekuler mendefinisikan tempat ibadah itu hanya di situ saja. Disitulah kita akhirnya paham, supaya kita betul-betul luas memandang kata ibadah itu sendiri. Sehingga ketika kita mendefinisikan ibadah bahwasanya dia mencakup dari seluruh perkara apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka setiap apapun itu diatur oleh Allah bagaimana kita beribadah kepadanya. Ketika kita di kamar mandi, ada ibadahnya. Apa ibadahnya di kamar mandi? Jangan lama-lama, jangan melamun. Ketika kita punya rambut, ada ibadahnya rambut itu. Oh, apa itu rambut? Kalau kamu perempuan, sudah melewati masa balik, ditutup rambutnya karena itu aurat. Kalau anakmu baru lahir, dipotong rambutnya, ditimbang, ditukar dengan emas, dan disedekahkan. Kalau kamu sudah beruban, maka boleh disemir, tetapi hindarilah warna hitam. Kalau kamu sedang umroh, sedang haji, tahalul, potonglah rambutmu ketika sudah selesai dari manasik umrohmu. Ketika kita dalam kondisi memakai rambut, tidak boleh menyambungkan rambut kita dan tidak boleh menyambungkan rambut orang lain. Itu rambut. Artinya seluruh perkara yang kita lakukan pada kehidupan kita, maka pada dasarnya itu adalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga tidak ada satupun part pada kehidupan kita, kecuali di tempat itu ada ibadah kita kepada Allah. Dari perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Baik perkataan dan perbuatan, baik yang dilakukan anggota badan ataupun di dalam hatinya. Makanya kita jumpai kan, ada penduduk surga disebabkan dia memotong dahan. Ketika dia melewati jalan, lalu ada dahan menggelantung dan mengganggu orang yang lalu lalang di jalan itu. Maka dia ambil kapaknya, dia ambil goloknya, maka dia patahkan dahan itu ditarik sama dia, lalu dibuang di tempat yang jauh supaya tidak mengganggu orang yang jalan. Maka itu pun ibadah, dan ibadah itu dibeli sama Allah. Ibadah itu dibeli sama Allah sampai akhirnya orang itu mendapatkan surga. Karena apa yang dilakukan di tengah jalan itu diterima oleh Allah. Coba kalau kita definisikan ibadah itu hanya di masjid, maka itu bukan ibadah. Ada seorang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing ketika seekor anjing dalam kondisi kehausan. Lalu dia turun ke sumur tua dengan susah payah dan tidak ada perkara yang mendorong dia untuk mengambilkan minum kepada anjing itu kecuali dia mengingat Allah. Karena dia tahu merahmati penduduk bumi itu akan dirahmati oleh penduduk langit. Walaupun dia seorang wanita yang banyak dosa. Maka apa yang dia berikan kepada anjing itu diterima sama Allah. Ketika diterima sama Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan supaya dia bertobat, dan tobatnya diterima sampai akhirnya mendapatkan surga. Mana tempat yang tidak ada ibadah? Tidak ada. Bahkan seorang wanita ketika di rumah di pagi hari mungkin berkecamuk emosinya ketika pagi hari dengan berbagai macam pekerjaan yang dia dapatkan, beban yang harus dia selesaikan di waktu pagi dengan seabrek-abrek PR di dalam rumah. Tapi ketika suaminya mau pergi, dia tersenyum. Lalu suaminya merasa ridho dengan senyuman istri ketika melepas dia sebelum pergi ke kantor, maka itu pun ibadah di balik senyuman seorang istri. Maka apapun yang kita lakukan, selama kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bermuara kepada Allah, maka itu ibadah. Makanya inilah yang bisa menjadikan kita memahami Allah memberikan kepada kita saldo yang begitu banyak, di mana apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi saldo kita ketika akan berjumpa dengan Allah. Manakah yang lebih rahmat kepada hambanya kecuali Allah? Manakah sebuah rob yang bisa menjadikan kita mencium istri adalah pahala? Kita memotong dahan adalah pahala dan ibadah. Kita memberikan minuman kepada seekor anjing adalah ibadah. Bahkan saya
saya di komplek perumahan saya, ada bapak-bapak dan ibu punya kebiasaan unik. Kalau saya setengah 6 pulangnya, selalu saya menjumpai bapak itu. Yang dibawa sama bapak itu adalah makanan kucing yang dia bawa pakai motornya, dan dia selalu memberikan makanan kucing itu di tempat yang tidak pernah berubah setiap pagi. Itu pun ibadah. Jadi kalau ada orang ketika pada kehidupan ini dia merasa lelah di dalam ibadah, maka sesungguhnya ibadah ini luar biasa, begitu banyak pada kehidupan kita. Dari sebuah definisi yang benar ketika kita mengartikan ibadah itu sendiri. Makanya kalau ada seseorang, ketika mereka disulitkan pada satu ibadah, bukan berarti bahwasanya dia sudah tamat karirnya di hadapan Allah. Kalau engkau ditutup satu pahala terhadap satu kebaikan ibadah yang tidak mampu kamu lakukan, maka Allah membuka pintu-pintu ibadah yang lain yang kamu harus sadari, pintu ibadah yang lain yang Allah mudahkan untuk dirimu. Kita harus ingat kepada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Idza aghlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu babaini birahmatihi. Ada sebuah perkataan indah dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau Allah menutup satu pintu dengan hikmahnya kepada dirimu, kamu tidak bisa melakukan kebaikan ini karena kebaikan ini Allah tutup untuk dirimu, maka sifat rahmatnya Allah menjadikan Allah membuka dua pintu sebagai penggantinya. Ada orang yang mungkin dia tidak bisa untuk salat tahajud, tapi dia bisa bermujahadah dan bersungguh-sungguh untuk selalu membuat suaminya ridho kepada dirinya dengan senyuman dia di waktu pagi. Ada orang yang terkadang tidak bisa sedekah, tapi ternyata Allah bukakan ibadah yang lainnya. Mungkin dia mudah untuk membantu orang ketika dia tidak memiliki harta untuk bersedekah, dia bersedekah dengan hartanya. Sebagaimana kisah yang pernah kita jumpai, ada tukang becak di Surabaya. Dia selalu menjadikan setiap hari Jumat, siapapun yang naik becaknya itu gratis. Ketika dia merasa bahwasanya dia tidak punya uang untuk dia sisihkan bersedekah. Karena kebutuhan dia dengan pendapatan dia tidak seimbang. Tapi dia punya keinginan untuk membantu dan bersedekah. Tapi apalah lacur dan daya yang dia miliki, dia tidak bisa bersedekah karena keterbatasan uang yang dia peroleh ketika dia becak. Di balik semua alat transportasi sekarang yang sudah luar biasa menjamur di mana-mana. Maka yang dia lakukan adalah dia tidak pernah kehabisan ide untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah. Ketika Allah menutup kepadanya pintu sedekah dengan harta, maka dia mencari apa ibadah lain yang bisa aku lakukan dan dia kerjakan. Akhirnya dia berazam, dia bertekad setiap hari Jumat, dia jadikan siapapun yang naik becaknya, maka dia gratiskan siapapun yang naik becaknya, dan dia tidak memungut biaya sebagai bentuk sedekah terbaik yang dia bisa lakukan dengan tetesan keringatnya. Itu ibadah. Jadi orang kalau sekuler itu berbahaya, sekuler itu. Kenapa sekuler itu berbahaya? Dia memangkas saldonya untuk berjumpa dalam pertemuan indah nanti di hadapan Allah. Orang sekuler, orang liberal itu berbahaya sebenarnya. Dan kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian yang diperoleh sama orang sekuler itu lebih parah daripada apapun. Karena cara pandang sudah salah. Makanya kalau kita memahami betapa ibadah mencakup dalam seluruh perkara pada kehidupan kita dan tidak ada satupun part dalam kehidupan kita yang tidak diatur dan tidak bisa dijadikan ibadah. Semua bisa dijadikan ibadah. Kalau kita sudah mengetahui definisi ibadah itu sendiri, maka tidak ada lagi orang yang berkata, udahlah jangan dikit-dikit ngomong ibadah. Makanya kalau ada orang yang berkomentar sama antum, orang komentar sama saya, udahlah dikit-dikit jangan ngomong ibadah. Maka kita patut bertanya, di manakah kita tidak bisa di manakah tempat kita bisa untuk tidak beribadah sama Allah? Tidak ada tempat. Dalam bercandamu ada ibadah. Kamu harus bercanda yang tidak menyinggol agama. Ketika sama anakmu ada ibadah. Ketika naik motor ada ibadahmu. Dan semua itu menjadi sebuah manifestasi yang apabila kita lakukan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebuah perkara besar yang tentunya ibadah itu merupakan modal untuk bisa menjemput rahmatnya Allah. Ini saya tutup poin yang pertama dengan kata-kata itu. Saya ulang kembali ya, ini penting. Ibadah itu merupakan modal untuk menjemput rahmatnya Allah. Itu modalnya adalah ibadah. Tentunya penutup atau closing statement pada poin yang pertama ini saya sampaikan. Kenapa Ustaz harus menyampaikan bahwasanya ibadah merupakan sebuah syarat untuk memperoleh
rahmatnya Allah. Karena banyak orang yang salah mengambil kesimpulan pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya semua orang nanti memasuki surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yadkhulul jannah birahmatih, setiap orang itu nanti memasuki surga itu dengan rahmatnya. Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah sampai engkau juga nanti memasuki surga karena rahmatnya Allah? Nabi pun mengatakan, bala, betul. Lalu ada orang dengan riwayat ini, mereka berkomentar, ya sudahlah, ibadah itu kan memang bukan menjadi penentu kita masuk surga. Yang menjadi penentu kita masuk surga itu dengan rahmat. Akhirnya orang ketika salah mengambil kesimpulan pada hadis ini, akhirnya apa? Meremehkan ibadah. Ini salah. Ini salah. Maka disinilah kita akhirnya paham, disinilah kita tahu. Memang betul yang menjadikan kita nanti masuk surga itu rahmat. Tapi ingat ya, rahmat itu dekat dengan orang yang mereka berbuat ketaatan dan ibadah. Dan rahmat tidak pernah dekat dengan orang yang tidak pernah melakukan ketaatan. Jadi jangan lagi ada orang yang berkata, oh yang penting itu dapat rahmat. Ngapain kamu tahajud? Belum tentu orang yang tahajud juga dapat surga. Yang dapat surga itu orang mendapatkan rahmat. Betul. Tapi rahmatnya Allah itu dekat. Dan lebih besar prosentasenya kepada orang yang mereka melakukan ibadah. Tahajudmu mendekatkan kamu sama rahmat. Bayar nafkah kepada istri. Itu juga tidak menjamin orang dapat masuk surga kok. Kamu ngasih nafkah sama istrimu. Betul. Memang tidak menjamin. Tapi ketika kamu melaksanakan kewajiban kepada keluargamu dengan memberikan nafkah, itu yang akan mendekatkan kamu dan memperbesar prosentase kamu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu tidak pernah berpihak kepada mereka yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Jadi syarat mendapatkan rahmat itu beribadah. Dan kita tidak tahu di antara ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan manakah yang akan mendapatkan rahmat. Makanya jangan pernah kita remehkan sebuah kebaikan apapun yang kita kerjakan, karena kita tidak pernah tahu pada ibadah mana yang dipilih oleh Allah untuk memantaskan kita mendapatkan rahmat. Jujur ya, secara kasarnya, bisa jadi hajimu 2 kali belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi bisa jadi ketika kamu sedang malam-malam, tidak ada orang tua, sedang duduk kelelahan ketika menjual dagangan kerupuknya, lalu kamu turun dari mobil, tidak ada yang tahu dari apa yang kamu lakukan, kamu memberikan kepada bapak tua itu dengan sesuatu yang sebenarnya yang dia butuhkan pada hari itu, dia terima uang itu, lalu dengan itu diterima sama Allah dan akhirnya mendapatkan rahmat. Bisa jadi kita sedekah untuk masjid 100 juta, belum tentu diterima dan mendapatkan rahmat Allah. Tapi bisa jadi ketika kita keluar dari masjid, ada orang tua, kita ambilkan sandalnya. Ketika dia kesulitan untuk memilih sandalnya di antara ratusan sandal jamaah yang baru keluar dari masjid, ketika kamu mengambilkan sandal dia, itu justru yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah kita itu nggak tahu. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Memang betul, ibadah tidak menjamin surga. Tapi ibadah itu memperbesar prosentase kamu untuk mendapatkan rahmat. Jadi jangan dijadikan hadis ini untuk menjadi pembenaran untuk tidak beribadah kepada Allah dan suka menyalahkan orang yang rajin ibadah. Ada orang yang suka rajin menyalahkan orang ibadah. Lah, ibadah kayak gitu belum tentu juga dapat rahmat ke orang kayak gitu kan. Jangan gitu. Jangan menutupi kelemahan dan kerapuhan kita di dalam ketaatan, lalu kita menjadikan sebuah dalil menjadi dalih untuk menutupi apa yang kita nggak suka. Memang betul ibadah itu tidak menjamin seseorang, tapi ibadah itu membesar persentase seseorang mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu harus kita paham. Makanya disinilah poin ini, ternyata kalau kita bedah baru poin 1, ini sudah kemana-mana. Dan itulah yang menjadikan kita wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah meremehkan satu amalan. Saya sering sekali berkata pada waktu kajian Samilah seri sang kelima Hamlan of Salihin, saya sering menyampaikan, bisa jadi kita tahajud 1 bulan belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi bisa jadi ketika kita lagi jalan, ngelihat ada orang, lalu kita tidak ambil pusing, langsung kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuknya, lalu dia bahagia, kita memberikan hadiah kepada dia dengan cara yang membuat dia tidak terluka dan tidak terhina, justru itu yang diterima oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Ibadah itu merupakan sesuatu yang besar.
dan bisa didapatkan dari mana saja. Kalau ada satu pintu ibadah yang tertutup untuk kamu, bukalah pintu-pintu ibadah yang lain. Dan ingat, setiap orang diberikan potensi ibadah yang berbeda-beda. Jangan meremehkan ibadah. Memang ibadah tidak menjamin rahmat, tapi ibadahmu mendekatkan kamu kepada rahmat. Rahmat itu tidak pernah dekat sama orang yang tidak pernah beribadah. Rahmat itu tidak pernah berpihak kepada orang yang tidak pernah melakukan ketaatan. Jangan salah memaknai hadis dengan apa yang kita pikir. Dari apa yang kita baca secara letterlek dalam hadis sampai kita membaca penjelasan para ulama tentang hadis itu. Ini harus kita paham. Ya. Jadi dari poin pertama ini sudah, Masya Allah, banyak poin-poin yang kita peroleh. Ini yang pertama. Jadi yang namanya ibadah, semua perkara yang kita lakukan dan kita kerjakan itu ibadah. Makanya kalau ada seorang ibu dari pagi, anaknya banyak, dia tidak bisa zikir pagi, tidak usah iri yang ke masjid. Enak ya yang di masjid, pakai mukena, berangkat sama suaminya, lalu duduk, dia khusyuk, dia berdoa sampai syuruk, bisa sholat syuruk. Tanpa diganggu sama siapapun. Saya sebelum subuh sudah ditarik anak saya, yang satu minta minum, yang satu minta nyusu. Tidak perlu bagi kita melihat yang di sana. Karena apa? Karena yang kamu lakukan bisa jadi lebih utama yang ke masjid. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus kita tuntaskan ketika kita merawat anak-anak kita. Dan itu semua bisa menjadi ibadah. Ada satu pengalaman begini, Bapak. Saya ini sempat terpikir ya, kalau habis subuh saya jarang bisa lama di masjid kecuali hari Jumat. Yang memang saya ada kajian rutin di komplek perumahan saya sendiri. Nanti kalau ada bapak-bapak dan ibu pengen jumpa, silahkan datang ke komplek perumahan kami di Kemang Pratama 3. Ada kajian setiap subuh pagi sambil makan, setelah itu sarapan ngobrol. Selain hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, biasanya tidak pernah lama. Duduk, zikir pagi sekitar 15 menitan, baru setelah itu pulang. Tidak bisa sampai syuruk, jarang sekali bisa sampai syuruk. Ya. Lalu ngopaini anak-anak semuanya. Anak-anak saya banyak ya. Ada 7, yang 2 di pondok, yang 5 di rumah. Dulu sempat kepikiran, ya Allah, kadang-kadang pingin kayak bapak-bapak. Kalau iman lagi kuat, kan pingin kita ini kayak orang keluarnya nantilah duha gitu baru keluar. Ketika dengan apa yang saya harus lakukan di dalam rumah dari pagi, memanaskan air, kemudian karena anak-anak itu biasanya kalau pagi tidak mau pakai air dingin, panaskan, terus mandiin satu-satu, dengan berbagai macam drama yang terjadi di setiap pagi. Sampai anak-anak itu berangkat sekolah. Ya, istri saya. Ini di sini ada istri saya ikut ngaji di depan saya. Maka saya berpikir, ya Allah, pengen deh sekali-kali ke bapak-bapak gitu. Pengen satu waktu, saya tuh pengen ngobrol saat itu, pengen ngobrol sama istri. Saya pengen deh kalau pagi sampai sore nggak boleh diganggu gitu. Pengen muncul egonya gitu, pernah mau kayak gitu. Saya pengen sekali-kali syuruk tuh biar di masjid. Baru keluar nanti kalau setelah syuruk, baru pulang. Setelah syuruk pulang kan sudah jam 6 lebih. Dan tentunya mempersiapkan anak di atas jam 6, tentunya sangat-sangat mepet dan khawatir mereka telat satu persatu dari sekolahan. Masya Allah itu. Sampai akhirnya, qadarullah, tiba-tiba saya mendengar sebuah syekh dalam satu muhadarah di Instagram. Saya nge-follow kajian beliau. Beliau berkata, kalau kamu memang tidak bisa beribadah-ibadah sunnah secara maghdoh, dari sholat duhamu mungkin yang tidak bisa kamu lakukan, mungkin zikir pagimu tidak bisa kamu rutinkan. Minimal, kata beliau, setiap pagi ketika kamu bangun, kamu niatkan apapun yang kamu lakukan semenjak di pagi hari. Apapun drama dalam tanda kutip yang kamu temukan sama anak-anak, apapun yang kamu kerjakan di rumah, sudah niatkan itu ibadah. Kalau kamu sudah niatkan dari pagi itu sudah ibadah, maka semuanya itu jatuhnya ibadah. Walaupun kamu tidak tahajud, walaupun kamu mungkin tidak syuruk. Masya Allah ya. Perkataan itu kayak saya berhasil mendapatkan emas gitu. Ya, walaupun saya tahu ini ilmunya udah lama gitu ketika dulu belajar di Fakultas Syariah, tapi ketika mendapatkan itu ada yang mengingatkan kembali itu rasanya beda. Oh iya ya,
Ternyata kuncinya di situ. Jadi disitulah akhirnya kita juga paham. Tertutupnya satu kesempatan kita untuk beribadah itu bukan berarti dunia kiamat untuk kita sebagai orang soleh. Enggak, masih ada ibadah lain. Dulu ada salah satu ikhwan curhat sama saya. Ketika dia rumahnya beberapa waktu sebelum Ramadan pernah hampir kemasukan maling, naik ke atapnya, naik ke dindingnya, jadi rumahnya dibatasin dinding. Lalu menyebabkan istrinya trauma di dalam rumah. Dan akhirnya untuk beberapa saat suaminya tidak bisa pergi kemana-mana. Ketika kami sudah masuk itikaf, beliau tidak bisa masuk itikaf. Saya ditelepon sama beliau. Dia ngomong, Ustaz, saya sedih. Kenapa sedih, akhi? Saya nggak bisa itikaf hari ini. Mas Maulana, tolong tutup. Saya nggak bisa itikaf tahun ini. Loh, kenapa, akhi? Ceritalah, beliau mengalir. Saya, qadarullah, Ustaz, ini istri saya kemarin dapetin sebelum Ramadan kemasukan maling. Dan beliau sempat trauma. Dan saya mendapati beliau tidak mau ditinggal tanpa saya. Saya lalu bilang sama beliau, oh Masya Allah, berarti antum ngurusin bisnis di rumah, di kantor, karena kantornya beliau di dalam rumah itu juga. Iya, Ustaz. Saya lalu menyampaikan kepada beliau dengan izin Allah ya. Mungkin Allah pilih antum untuk tidak iktikaf. Karena apa? Karena Allah pilih antum supaya antum kalau ada kelapangan rezeki, antumlah yang membiayai orang-orang yang itikaf. Karena kan banyak masjid yang menyediakan itikaf tapi berbayar. Karena tidak bisa menyediakan buka dan sahur kalau jumlahnya sampai ratusan. Mungkin Allah pilih antum supaya antum bisa membiayai orang yang itikaf. Karena itu juga ibadah yang sama, bahkan lebih besar pahala antum. Karena orang yang mempersiapkan itikaf mendapatkan pahala itikaf. Bahkan lebih. Kalau yang dia biayai bukan cuma 1, tapi 2, 3, 4. Masya Allah ya. Langsung beliau saat itu ngontak satu masjid dan tanya, berapa jumlah itikaf muktakifnya? Saya biayai jumlah mereka selama itikaf selama 1 bulan. Ditransfer sama beliau. Selesai. Disitulah kita akhirnya menjumpai dan kita dapetin itulah ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali pada kehidupan kita. Janganlah pemikiran-pemikiran sekulerisme, liberalisme menjadikan kita akhirnya mentok dan akhirnya kita menjadi orang yang betul-betul tidak mengerti roadmap yang kita harus lakukan pada ibadah kita kepada Allah hanya disebabkan karena definisi yang salah. Sekali lagi ya, artinya ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Seluruh nama yang mencakup dari seluruh perkataan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dari yang zahir dan batin, maka itu adalah ibadah. Pegang ini. Supaya kita tahu dimanapun kita itu beribadah. Megang anak, ngelus, itu ibadah. Ya, semua yang kita lakukan bisa menjadi sebuah manifestasi ibadah kita kepada Allah. Ini poin 1 yang penting. Poin yang kedua yang kita pahami tentang ibadah itu sendiri adalah kalau kita merenungkan tentang salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff, ya. Di dalam surat As-Saff, Allah itu menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ya. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10. Ada sebuah ayat yang patut kita harus tadabburin, kita harus merenungkan. Ya. Banyak orang hari ini membaca Al-Quran tetapi mereka kurang mentadabburi dari apa yang mereka baca. Padahal Al-Quran itu samudra, di atas samudra yang tidak bertepi, yang di dalamnya ada sebuah hikmah dan pelajaran. Bukan hanya sekedar hukum. Bukan hanya sekedar hukum. Orang kan memahami kalau membaca Al-Quran, objeknya hukum. Salah. Kalau kata orang Jakarta, salah. Bro, Quran itu bukan hanya hukum. Memang di dalamnya hukum. Tapi sebelum kamu melangkah kepada hukum, kamu harus mentadaburi hikmahnya. Karena hikmah kalau kamu ketahui memudahkan kamu menjalankan hukum. Ini penting ya, makanya kalau proses kita didik anak, kalau proses saya, ini tidak lepas dari kritikan pro dan kontra. Kalau saya didik anak, yang pertama akhlak. Attitude-nya dulu. Ada indikator-indikator yang kita harus lihat pada anak kita, pada indikator akhlaknya. Setelah akhlak, tadaburnya dia. Tadabur dia dalam Quran secara kehidupan sehari-hari. Baru setelah itu hafalannya. Baru setelah itu hukumnya dan petunjuknya. Nah, kita mentadaburi. Ya, surat As-Saff. Kembali kepada surat As-Saff. Nanti saya sampaikan tentang tadabur supaya Bapak dan Ibu tahu betapa pentingnya kita mentadaburi Quran. Mungkin banyak di antara kita masih asing dengan tadabbur Quran. Padahal tadabbur Quran itu penting sekali. Tadabbur
dari apa yang kamu temukan pada samudra hikmah, pada satu ayat yang kamu dapatkan, memudahkan kamu untuk menjalani hukum yang ada yang menjadi petunjuk. Mari kita mentadaburi surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kamu dari sebuah adab yang pedih? Ya. Di situ Allah menyampaikan di dalam 2 ayat tu'minuna billah. Allah menyebutkan ayat setelah itu. Disitulah kita akhirnya memahami ada sebuah tadabbur. Ternyata ibadah itu, kalau kita letakkan pada roadmap kehidupan kita, ibadah itu ternyata merupakan perdagangan kita sama Allah. Makanya Allah itu menyebut kata ibadah dengan kata tijarah. Ya. Karena kan nanti akan ujungnya, poin-poin ini nanti akan mengarah pada kenikmatan ibadah yang sama-sama sedang kita bangun. Jadi sesungguhnya Allah itu mendudukkan kata ibadah itu dengan kata tijarah. Tijarah itu apa? Bisnis. It's your business. Yaitu tijaratukum. Tijaratuka kalau bahasa Arabnya. Tilka tijaratuka. Atau this is your business. Inilah bisnis. Jadi Allah itu mendudukkan supaya kita paham sesungguhnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu bukan hanya sekedar ibadah. Makna filosofnya ibadah yang kita lakukan itu dikatakan oleh Allah dengan bahasa yang sangat lembut supaya kita itu paham bahwasanya ibadah itu adalah bisnisnya kamu dan perdagangannya kamu dengan Allah. Kamu sebagai pedagangnya, ibadah sebagai barang dagangannya, Allah sebagai pembelinya. Allah sebagai pembelinya, dan alat tukarnya itu adalah surga seluas langit dan bumi. Saya ulang kembali ya, skemanya. Saya dan Bapak dan saya, Ibu dan saya, ini pedagangnya. Kita ini pedagangnya. Maka barang dagangan kita adalah amal solih yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Yang membelinya Allah. Makanya Allah mengatakan innallaha ashtara. Allah sering menyebut kata ibadah itu Allah membeli, ishtara. Kalau tidak tijarah, ishtara. Kalau tidak ishtara, tijarah. Apa bedanya? Tijarah dagangan, ishtara itu membeli, pembelian, penjualan dan pembelian itu makna dari sebuah perdagangan. Jadi Allah menyampaikan bahwasanya kamu pedagangnya, barang dagangan kamu adalah ibadah kamu, maka Allah itu pembelinya. Dan alat tukarnya itu adalah surga seluas langit dan bumi. Maka sesungguhnya ketika kita di dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah bukan merasa sok suci. Bukan pula untuk memperoleh popularitas kita di depan manusia. Enggak. Ini tentang pure bagaimana ibadah kita, dagangan kita kepada Allah. Di mana kita mengharapkan di balik dagangan ini adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Untuk memperoleh surga yang Allah janjikan. Dan kita harus paham, walaupun Allah mensifati seluruh ketaatan kita, seluruh ibadah kita, Allah mensifati seluruh ketaatan dan ibadah kita ini dengan kata perdagangan, tapi yang unik, yang dibandingkan perbedaan antara perdagangannya manusia dan perdagangannya khalik itu apa? Kalau perdagangan, kita yang harus mengambil modal dari apa yang kita kerjakan dan kita putar. Tapi kalau perdagangan kita dengan Allah, Allah yang modalin, Allah yang kasih. Allah yang kasih apapun yang kita butuhkan itu. Allah yang sediakan. Lalu ketika kita kembalikan semua yang Allah berikan dalam fasilitas kita untuk beribadah. Lalu kita kembalikan kepada Allah. Maka balasan yang Allah berikan itulah yang lebih luas daripada apa yang Allah lihat dari apa yang kita kerjakan. Makanya Bapak dan Ibu harus paham. Allah itu syakur. Allah itu asyakur. Allah itu maha mensyukuri. Apa sih konsekuensinya, Ustadz? Allah itu maha mensyukuri. Allah itu maha mensyukuri itu artinya setiap ketaatan kamu, setiap ibadah kamu yang kamu lakukan untuk Allah, Allah bersyukur atas ibadah yang kamu lakukan itu. Dan cara Allah mensyukuri setiap kebaikan yang dilakukan manusia, Allah memberikan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang dilakukan hamba itu. Itu sifat kita yang kita harus pahami. Yang kedua, supaya kita tidak menganggap beban. Bukan karena Allah butuh ibadah. Enggak, Allah tidak butuh ibadah. Bukankah Allah sudah menyampaikan di dalam satu riwayat yang sahih, lau annal insa wal jinna istama'atil insu wal jinnu. Kalau seluruh manusia, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
Ya, kalaulah setiap manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya sepakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat kepada Allah, mazada fi mulki syai'an, kata Allah. Itu pun tidak menambah kerajaanmu walaupun cuma secuil. Jadi kalau semua dari Amerika, Rusia, Malaysia sampai ujungnya manusia, seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusianya sepakat, tidak ada yang berbuat dosa. Kata Allah, mazada fi mulki syai'an. Tidak nambah sedikit pun dari apa yang dilakukan seluruh manusia secara kolektif itu kepada kerajaanku. Ini kata Allah. Sebagaimana sebaliknya kalau seluruh manusia sepakat untuk kalau seluruh manusia sepakat untuk berbuat dosa, dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia semuanya sepakat berbuat dosa, mana qasa min dzalika fi mulki syai'an, itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku walaupun hanya secuil saja, kata Allah. Secuil saja pun tidak. Secuil saja pun tidak. Itu menjadikan kita, Allah tidak membutuhkan ibadah. Tapi ada sebuah makna yang dalam ketika kita mengertikan bahwasanya ibadah itu supaya tidak beban. Ibadah itu adalah perdagangan kita sama Allah. Ini adalah tijarah. This is our business. Ini adalah bisnisnya kita kepada Allah. Yang unik dari bisnis ini adalah sudah modalnya dari Allah, fasilitasnya dari Allah, kita lakukan pada kehidupan, maka sesungguhnya Allah yang bersifat asyakur, dan konsekuensi dari asyakur itu adalah maha pembalas. Maka setiap ketaatan kita tidak akan pernah dilewatkan oleh Allah sedikit pun. Bahkan Allah memberikan pengganti yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Siapa yang bisa membeli barang dagangan kalau sudah dibeli oleh Allah? Tidak akan ada yang bisa membeli. Dan tidak ada yang bisa mendekati Allah kalau sudah menawar barang dagangan manusia di dalam kita beribadah kepadanya. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأبتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Mari kita belajar dari sholat subuh, dari sholat fajar. Sholat fajar itu merupakan salah satu sholat yang Masya Allah ya, paling ringan. Sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Itu sholat yang paling ringan. Saking ringannya sholat sunnah fajar itu, Masya Allah ya, sampai Ibunda Aisyah kalau melihat Rasulullah lagi sholat sunnah fajar, beliau berkata dan berkomentar, aku ini kalau melihat Nabi lagi sholat sunnah fajar, seakan-akan aku tidak menyangka Nabi itu membaca Al-Fatihah. Saking begitu ringannya Nabi melakukan sholat sunnah fajar. Makanya kalau kita tanya, Ustadz, sunnahnya kalau sholat sunnah fajar itu baca apa? Rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Sudah, jangan panjang-panjang. Udah dua itu saja. Tapi perhatikan bagaimana balasan yang Allah berikan. Rasulullah SAW mengatakan, sholat fajar, rakaatil fajri, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar yang paling ringan, yang apabila kita melakukan sholat sunnah fajar, ini baru sholat sunnah fajar secara spesifik contoh saja. Sholat sunnah fajar yang melakukan 3 menit, mungkin paling lama 5 menit, 3 menit lah. Kalau Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya 3 menitan. Kalau sholat sunnah fajar yang hanya butuh waktu 3 menit saja, modalnya dari Allah, fasilitasnya dari Allah. Lalu kita sholat fajar 2 rakaat di dalam kita beribadah kepada Allah. Perhatikan balasannya Allah janjikan kepada kita lewat lisan Nabi yang tidak pernah berdusta. Khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mari kita hitung, Pak. Saya yakin SMA 3 ini kan insya Allah ya terkenal pintar-pintar. Mari kita hitung, Pak dan Ibu.
Kekayaan di dunia ini berapa? Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dari New York, Washington, sampai Malaysia, Kuala Lumpur, Abu Dhabi, Jakarta, Surabaya, Makassar, Papua, yang di atasnya saja. Belum di bawahnya. Dari emas, perak, tembaga, batu bara, kita hitung. Mungkin kita tidak akan bisa memiliki alat untuk menghitungnya. Dan ternyata itu Allah berikan semuanya. Nilai itu diberikan oleh Allah jauh lebih besar yang Allah berikan daripada dunia dan seisinya. Itu kalau kita transaksi sama Allah. Lalu apa yang menjadikan kita akhirnya untuk tidak memahami tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah ketika transaksi kita itu dibayar dengan sedemikian kuatnya. Berarti setiap satu menitnya berapa banyak Allah menggaji kita. Jadi kalau bapak tadi pagi setelah sunnah fajar, itu 1 menitnya digaji oleh Allah. Jutaan triliun yang Allah berikan kepada kita. Mana ada manusia yang bisa gaji kita 1 menitnya itu jutaan triliun? Nggak ada. Mustahil kalau boleh saya katakan bisa menggaji kita ribuan triliun dalam 1 menit. Kita sekaya-kayanya kita. Contohnya kayak misalkan Cristiano Ronaldo yang katanya setiap per season dia disewa dengan puluhan, mendekati sampai ratusan miliar. Dihitung per menitnya itu bisa 10 juta, ada yang menghitungnya 15 juta. Itu sekelas Ronaldo yang paling topnya dalam dunia sepak bola. Bergandengan dengan Messi. 1 menitnya 10-15 juta. 1 menitnya. Coba Bapak dan Ibu merenungkan arti sholat sunnah fajar. Dagangan kita di waktu pagi tadi. Tadi pagi sebelum kita ke masjid, kita sholat 2 rakaat sebelum ke masjid 3 menit. 1 menitnya kalau Allah terima itu ribuan triliun. Sedahsyat itu makna yang Allah bangun ketika kita mengartikan sebuah konsep ibadah. Kenapa ibadah jadi berat ya Ustaz? Karena kita lupa makna dari tadabbur dan filosof yang harusnya kita petik ketika kita mendudukkan arti ibadah itu sendiri. Makanya dalam poin yang kedua yang kita harus paham, menuju kepada sebuah tema besar melahirkan sebuah kenikmatan dalam ibadah. Ibadahmu itu bukan beban, ibadahmu itu transaksimu kepada Allah. Itu dagangan kamu. It's your business. Ini tijaratuka. Ini tijarahnya saya. Dan sebesar itu Allah memberikan kepada kita pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang beribadah. Kalau sudah dikatakan oleh Allah tijarah, itu apa sih hikmahnya Ustaz? Kenapa Allah di dalam surat As-Saff itu mengatakan hal adullu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Kan Allah katakan itu tijarah supaya kamu itu supaya maknanya itu lebih dekat kepada kehidupan kita gitu loh. Karena Allah itu ingin supaya kebenaran itu dekat dengan apa yang bisa kita pahami dan mudah difahami oleh manusia itu sendiri. Karena dengan memahami menjadikan orang itu kuat memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Itu yang ingin Allah bangun pada kehidupan kita. Makanya ini ibadah. Sama ini ketika kita dakwah siang hari, ngantuk, letih, ya. Setelah aktivitas yang kita lakukan dari pagi, ada banyak kesempatan. Tapi karena kita tahu kalau kita artikan, ini bisnis saya ini sama Allah ini. Saya harus punya bisnis hari ini sama Allah itu apa ini? Ya udah bisnis saya adalah saya harus ngaji siang ini. Ini bisnis saya ini. Dan kita tahu bahwasanya bayaran Allah itu menggiurkan yang akan saya dapatkan. Memang temponya bukan hari ini, temponya nanti. Tapi hari ini pun juga mendapatkan sudah bayaran dari Allah. Dengan berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang menjadikan kita lebih ringan. Itu yang menjadikan kita lebih simpel. Dari apa yang sejatinya kita harus maknai di dalam ibadah yang kita kerjakan. Ya, jadi akhirnya kita makanya saya teringat ya ketika sahabat Utsman pernah baru datang dari satu peperangan, lalu baru perdagangan dari Syam. Ada kata-katanya Utsman bin Affan itu yang bagus banget. Kata-kata Utsman saat itu barang dagangnya baru datang, saudagar-saudagar dari Mekah itu sudah menawar dengan harga yang tinggi. Niatnya Utsman saat itu ketika dagangan baru datang itu maunya dijual, tapi saat itu ada panggilan Nabi untuk bersedekah fisabilillah.
Maka saat itu orang nawar 1 kali, nggak diterima. Nawar 2 kali, nggak ada yang. Nawar 3 kali, nggak diterima sama Utsman. Lalu dikatakan kepada Utsman, kamu jual kepada siapa? Kepada zat yang tawarannya jauh lebih besar daripada kalian. Yang dimaksudkan sahabat Utsman itu adalah Allah. Makanya sahabat Utsman itu hartanya lebih fasih daripada lesannya. Itu yang terkenal di antara para ulama. Sahabat Utsman itu Bapak dan Ibu, kalau beliau khutbah, pernah beliau khutbah itu hanya 1 ayat. Baca 1 ayat doang, setelah itu selesai khutbahnya. Nah, kita bisa bayangin ya. Masya Allah, sahabat Utsman, 1 ayat dibaca, setelah itu selesai khutbah. Kalau sekarang mungkin favorit itu khotib yang semacam itu, karena cepat selesai khutbah, cuma 1 ayat saja. Karena saking sedikitnya beliau bicara. Para ulama mengatakan, Utsman itu fasih hartanya dibanding fasih lisannya. Dan beliau lakukan itu, Masya Allah ya. Luar biasa itu. Di antara yang beliau sampaikan dalam dialog itu, karena saking pahamnya dia bahwasanya beribadah itu arahnya kemana, beliau berkata, saya jual dagangan saya seluruhnya kepada zat yang tidak akan pernah ada yang mengalahkan tawaran dari zat itu, yaitu adalah Allah. Maka saudagar-saudagar itu langsung terdiam dan tidak lagi berkomentar. Disitulah kita paham. Yang kedua, penting untuk kita mengerti, ibadah itu adalah perdagangan kita dengan Allah, supaya kita merasa berat, karena ini bisnisnya kita, sama Allah. Maka itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ternyata sudah 2:30, tidak 1 jam dari waktu yang ditetapkan. Nah, mungkin baru 2 poin, tapi tidak apa-apa lah. Belajar itu bukan masalah menguasai semua materi. Belajar itu yang terpenting adalah setiap maklumat kita bisa tadaburi, kita maknai, dan melahirkan perubahan pada diri kita. Ini baru 2 poin. Mungkin satu waktu kalau kita ada waktu, kita akan meneruskan poin yang keempat, poin yang ketiga, 4, 5. Di dalam membangun sebuah tema besar, meraih kenikmatan ibadah. Menjelaskan poin ini tidak bisa langsung tutup poin. Oh, melaksanakan ibadah. Oh, ikhlas karena Allah. Harus begini, tidak bisa begitu. Harus dibangun dari narasi yang utuh. Supaya akhirnya lahirlah sebuah makna pada apa yang kita inginkan pada kenikmatan ibadah yang kita kerjakan.